Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada part 4 soal TKP FR TKP CPNS 2021. Untuk hari ini TKP-nya tentang sosial budaya dan TIK dari nomor 31 sampai dengan 40. Kita mulai dari nomor 31 tentang sosial budaya. Anda tinggal di sebuah pemukiman yang padat, yang interaksi antar warganya tidak begitu erat. Dalam beberapa minggu terakhir, Anda melihat ada beberapa pendatang baru yang tidak Anda kenal mengontrak rumah dekat rumah Anda. Ketika bertanya kepada ketua RT, beliau belum mengenalnya. Apa yang Anda lakukan? Opsi A, saya sebenarnya ingin tahu, tapi lebih baik saya untuk tidak terlalu ikut campur. B, selagi mereka tidak mengganggu ketentraman lingkungan, saya rasa tidak perlu dipermasalahkan. C, saya akan berusaha untuk mendekati dan memperkenalkan diri kepada mereka. D, saya akan mendorong mereka untuk melapor kepada ketua RT agar didata. Atau E, saya akan menemani ketua RT untuk berkunjung dan berinteraksi dengan mereka. Baik, silakan di pause videonya. Jika sudah, mari kita lihat. Ternyata opsi yang paling tinggi skornya adalah C. Saya akan berusaha untuk mendekati dan memperkenalkan diri kepada mereka. Kemudian opsi E, D, B, dan A. Soal nomor 32. Dalam penempatan kerja, Anda ditempatkan di salah satu daerah di Indonesia yang memiliki latar belakang budaya yang sangat berbeda dengan Anda. Kondisi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk belajar bertoleransi dengan budaya lain. B. Saya beranggapan bahwa perbedaan akan membuat hidup berwarna. C. Saya bertekad untuk menghargai kebudayaan setempat. D. Saya akan aktif di masyarakat untuk mengenal budaya setempat dan memperkenalkan budaya saya kepada mereka. Atau E. Saya akan tetap bertingkah laku sesuai dengan budaya saya dimanapun saya berada. Oke, silakan dijawab. Opsi yang benar dengan skor yang paling tinggi itu adalah saya akan aktif di masyarakat untuk mengenal budaya setempat dan memperkenalkan budaya saya kepada mereka. Kemudian skor 4 itu adalah opsi A, selanjutnya opsi C, B, dan E. Selanjutnya nomor 33. Anda baru diterima kerja di sebuah perusahaan. Anda satu-satunya lulusan dari Universitas A, sedangkan mayoritas karyawan di sana adalah lulusan Universitas B yang ternama. Ketika perusahaan tersebut mengadakan kegiatan bersama di akhir tahun, apa yang akan Anda lakukan? A. Mencari-cari informasi tentang kegiatan tersebut untuk menguatkan keputusan Anda. B. Memutuskan untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut karena Anda merasa kikuk, jadi tidak punya teman. C. Mempertimbangkan untuk hadir dalam kegiatan tersebut meskipun ragu-ragu. D. Akan hadir dan mengajak rekan-rekan agar bisa hadir di kegiatan tersebut. Kemudian E. Bersedia hadir dan akan berpartisipasi untuk kegiatan akhir tahun tersebut. Silakan di pause videonya. Baik, untuk soal ini skor tertinggi itu adalah opsi D, akan hadir dan mengajak rekan-rekan agar bisa hadir di kegiatan tersebut. Kemudian menyusul opsi E, A, C, dan B. Selanjutnya nomor 34. Sastoni adalah keturunan etnis Tionghoa, sedangkan Amir keturunan etnis Jawa. Meskipun mereka berdua berkawan, keduanya sering terjadi konflik karena masing-masing menganggap dirinya paling benar. Bila hal ini dibiarkan akan muncul disintegrasi bangsa. Cara apa yang bisa Anda tawarkan untuk menyelesaikan konflik tersebut? A. Saya berpikir sebaiknya Sastoni dan Amir berdamai saja karena tidak ada manfaatnya terus berkonflik. B. Saya berpikir mediasi perlu dilakukan dalam masalah ini. C. Meminta ketua lingkungan untuk membantu penyelesaian konflik ini. D. Mengingatkan Sastoni dan Amir pentingnya hidup bertoleransi dan menghormati budaya satu sama lain. Atau E. Aktif membantu perangkat lingkungan untuk menyosialisasikan pentingnya perdamaian yang didasari toleransi antar suku dan agama. Silakan di pause videonya dan dijawab. Untuk soal ini, skor tertinggi adalah opsi D, mengingatkan Sastoni dan Amir pentingnya hidup bertoleransi dan menghormati budaya satu sama lain. Kemudian menyusul opsi E, B, A, dan C. Sekarang kita masuk nomor 35 tentang TIK. Salah satu rekan Anda mengalami kebangkrutan karena menggunakan sistem yang terlalu online. Semua datanya hilang dibobol hacker.
Pemimpin Anda mengubah sistem lama menjadi sistem terbuka yang mirip rekanan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan pada situasi tersebut? A. Melibatkan IT profesional untuk keamanan pemanfaatan koneksi dengan jaringan luar secara luas. B. Melibatkan staf IT kantor untuk pemanfaatan koneksi dengan jaringan luar yang aman. C. Memanfaatkan koneksi dengan jalur luar atau online dengan proteksi yang terbatas. D. Mengembalikan semua sistem dengan sistem lama yang sebelumnya sudah dipakai. Atau E. Menggunakan koneksi dari jaringan luar online terbatas pada data yang tidak penting. Oke, silakan di pause videonya dan dijawab. Untuk soal ini, skor yang paling tinggi adalah opsi A, melibatkan IT profesional untuk keamanan pemanfaatan koneksi dengan jaringan luar secara luas. Kemudian menyusul opsi B, C, E, dan D. Baik, kita masuk pada soal nomor 36. Anda menemukan data evaluasi pelanggan yang menyarankan agar kantor Anda memiliki akun media sosial sehingga mudah berkomunikasi dengan pelanggan. Pada sisi lain, beberapa staf menolak saran tersebut karena akan menambah pekerjaan mereka. Bagaimana tindakan Anda? A. Saya merasa tidak semua saran pelanggan perlu diwujudkan apabila kantor akan membuat akun media sosial, pengelolanya dapat diserahkan kepada staf yang ahli. B. Saya menilai penting untuk mempelajari pembuatan dan pengelolaan akun media sosial sehingga dapat mengoptimalkan pekerjaan tim marketing dan layanan pelanggan. C. Saya merasa sistem layanan pelanggan sebelumnya sudah cukup memfasilitasi kebutuhan pelanggan. Pengelolaan media sosial dapat membebani pekerjaan yang sudah ada. D. Saya memandang bahwa evaluasi efektivitas sistem layanan pelanggan itu penting agar dapat memberikan solusi terbaik dalam melayani pelanggan. Atau E. Saya merasa terdorong untuk mempelajari cara pembuatan dan pengelolaan akun media sosial sehingga dapat memberikan hasil optimal dalam melayani pelanggan. Baik, silakan di pause videonya. Untuk soal ini, skor tertinggi adalah E. Saya merasa terdorong untuk mempelajari cara pembuatan dan pengelolaan akun media sosial sehingga dapat memberikan hasil optimal dalam melayani pelanggan. Kemudian menyusul opsi B, D, A, dan C. Selanjutnya soal nomor 37. Perusahaan Rima meluncurkan aplikasi baru untuk komunikasi internal para karyawan. Rima kesulitan memahami aplikasi tersebut karena berbeda dengan aplikasi yang sudah pernah Rima gunakan. Apa yang akan Rima lakukan? A. Mencari informasi tentang aplikasi tersebut dan melakukan modifikasi dengan aplikasi lama. B. Mempelajari aplikasi tersebut secara lengkap karena aplikasi baru ini dapat mendukung tidak hanya tugas kantor tetapi juga kegiatan lain. C. Bertanya pada teman tentang aplikasi tersebut karena semua karyawan akan menggunakannya. D. Berusaha mengetahui penggunaan aplikasi tersebut karena sudah menjadi ketentuan perusahaan yang harus dipatuhi. Atau E. Sebelum ada sosialisasi dari perusahaan tentang penggunaan aplikasi tersebut, Rina masih akan menggunakan aplikasi lama. Baik, silakan di pause videonya dan dijawab. Soal ini, skor B memiliki skor 5, yaitu mempelajari aplikasi tersebut secara lengkap karena aplikasi baru ini dapat mendukung tidak hanya tugas kantor tapi juga kegiatan lain. Disusul oleh opsi D, C, A, dan E. Masuk pada soal nomor 38, Beta baru bekerja sebagai staf hubungan masyarakat di sebuah kantor pemerintahan. Saat ini informasi bagi masyarakat diimbau untuk ditayangkan secara langsung melalui kanal video daring perusahaan. Ia belum memahami benar cara mengoperasikannya. Apa yang akan Beta lakukan? A. Memilih untuk berbagi video secara manual agar dapat berbarengan mengerjakan tugas lainnya. B. Mengambil waktu yang agak lama untuk mempelajari cara penggunaan kanal video perusahaan. C. Mempelajari penggunaan kanal video perusahaan untuk menyelesaikan tugas berbagi informasi pada masyarakat. D. Mencari tahu penggunaan kanal video perusahaan agar dapat menyajikan informasi terkini dengan lebih luas. Atau E. Menggali cara penggunaan kanal video perusahaan untuk promosi kegiatan di bidang kerja lain. Silakan di pause videonya. Untuk soal ini, skor tertinggi adalah opsi D, yaitu mencari tahu penggunaan kanal video perusahaan agar dapat menyajikan informasi terkini dengan lebih luas, disusul oleh opsi C, E, B, dan A. Kita masuk pada nomor 39, Anda diminta mendampingi mahasiswa magang dalam pekerjaan non-TI atau non-IT ya. Anda bingung karena ingin mahasiswa bisa memagang dengan baik, tapi Anda ingin agar mahasiswa juga membantu memperbaiki sistem TI kantor. Apa yang Anda lakukan pada situasi tersebut?
A. Mempertimbangkan pada area mana mahasiswa masih mungkin membantu perbaikan teknologi informasi. B. Meminta mahasiswa mempelajari langsung keterbatasan TI di kantor sebagai pembelajaran magang. C. Membiarkan masalah teknologi informasi apa adanya karena tidak ada bantuan tenaga. D. Meminta mahasiswa mempelajari keterkaitan bidang magang dan penerapannya untuk perbaikan TI. Atau E. Memperkenalkan pentingnya TI bagi berbagai pekerjaan pada mahasiswa tanpa melibatkannya dalam perbaikan. Silakan di-pause videonya dan dijawab. Untuk soal ini, skor yang tertinggi adalah opsi D, yaitu meminta mahasiswa mempelajari keterkaitan bidang magang dan penerapannya untuk perbaikan TI. Disusul opsi B, E, A, dan C. Baik, kita masuk pada soal terakhir di video ini. Pimpinan kantor pusat merancang aplikasi untuk berkoordinasi secara terbatas dengan kepala kantor cabang di seluruh Indonesia untuk membahas masalah penting perusahaan. Pimpinan meminta kepala kantor cabang untuk mempersiapkan aplikasinya. Bagaimana sikap Rita sebagai kepala kantor cabang terhadap tentang hal tersebut? A. Menyiapkan aplikasinya dan memberikan kata sandi kepada staf agar bisa mengikuti pertemuan saat Rita berhalangan hadir. B. Menghentikan penggunaan aplikasi jika identitas pribadi disalahgunakan untuk menurunkan citra kantor cabang. C. Mendorong pimpinan membuat POS tentang bagaimana penggunaan aplikasi yang aman, baik bagi pribadi maupun organisasi. D. Menghentikan pemanfaatan aplikasi ketika pertemuan daring nanti disusupi oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Atau E. Mengingatkan kepala kantor cabang lain untuk berhati-hati mengakses aplikasi yang memuat data pribadi. Baik, silakan di-pause videonya dan dijawab. Untuk soal ini, skor tertinggi adalah opsi C, yaitu mendorong pimpinan membuat POS tentang bagaimana penggunaan aplikasi yang aman, baik bagi pribadi maupun organisasi. Baik, sekian dulu untuk video hari ini, hanya sampai nomor 40, akan dilanjutkan di part selanjutnya tentang TIK dan anti radikalisme. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.